Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadis hari ini Rabu 4 Sya'ban 1445 Hijriah. Rabu 4 Sya'ban berarti wingi tanggalnya salah. Wingi Rabu 3 Sya'ban, bukan 20 Rajab. Hadis hari ini Rabu 4 Sya'ban 1445 Hijriah. An Aisyata radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahu al-Bukhari. Cerita dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan yang namanya taun, wabah. Wabah itu bala, pagebluk istilahnya Jawa. Jadi tentang pagebluk. Jadi pagebluk, masa kecil Abi itu terobsesi oleh orang-orang tua bahwa mati dadak. Jadi dimakan pagebluk, mati dadak. Jadi nggak ada penyakit, nggak ada apa, kemudian mati. Itu namanya pagebluk istilahnya kalau dulu waktu Abi masih kecil. Jadi terobsesi, terpengaruh bahasa-bahasa itu oleh orang-orang dulu, orang-orang sekitar. Kemudian Sayyidah Aisyah diberikan tahu oleh Rasulullah bahwa yang namanya taun, wabah, adalah merupakan siksaan yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun. Jadi pagebluk itu, wabah itu kalau mengenai sekampung ya tanpa tebang pilih semuanya terkena. Baik orang yang baik atau orang yang buruk yang mestinya mendapat siksaan, yaitu memang siksaannya kalau orang yang buruk. Tapi kalau orang yang baik kan tidak. Orang mukmin kan tidak. Siksanya bukan taun itu. Walhasil yang namanya wabah itu kiriman dari Allah untuk musuhnya Allah, yaitu kiriman siksaan agar disiksa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak menyiksanya ketika mengirimkan itu, yang kena ya semuanya. Jadi yang terkena wabah itu semuanya tanpa terkecuali. Jadi nom tuwa, cilik gede, apik ora apik,
semuanya terkena wabah tadi. Sehingga Nabi SAW melanjutkan beritanya yang diceritakan kepada Sayyidah Aisyah, faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Karena wabah ini tentunya akan berimbas kepada orang yang mukmin juga. Jadi akan mengenai orang mukmin juga yang mestinya diangkat derajatnya sama Allah, yang mestinya itu tidak terkena tapi terpaksa harus terkena. Lah ini imbasnya orang buruk itu. Jadi orang buruk itu musuhnya Allah apabila dia ingin disiksa Allah itu, yang mukmin, yang baik kena juga. Jadi dosanya itu berlipat nih orang buruk ini. Jadi karena keburukan seseorang, orang mukmin itu terkena siksanya. Nah, ini dosa yang berlipat-lipat bagi orang buruk. Mestinya Allah Subhanahu wa taala itu kan menyiksa untuk dia saja. Tapi yang mukmin itu terkena. Makanya sekali-kali kita jangan sampai kita itu berbuat buruk, karena keburukan kita akan berimbas ke yang lainnya. Waliyadzubillah. Lah kalau sudah begini artinya terpaksa, artinya imbasnya harus ke semua orang, cilik gede nom tua, cah ibu-ibu sing gak dosa kena kabeh. Ya sudah, ini tetap dikasih sama Allah, diberi ruang yang luar biasa sama Allah, kenikmatan, yaitu apabila mengenai seorang mukmin, maka bagi seorang mukmin musibah tadi menjadi rahmat. Ya, secara lahir ya tidak rahmat karena dia disiksa, karena dia terkena musibah. Falaisa min abdin yaqa'u fi ta'un fayamkusu fi baladihi. Ini bagi seorang mukmin justru malahan dianjurkan agar jangan pergi dari kampung itu. Jadi meskipun terkena musibah tapi harus tengok-tengok. Harus jangan sampai keluar dari kampungnya. Fayamkusu fi baladihi sabirun, harus bersabar. Ini orang mukmin, jangan pergi. Muhtasiban, mengharap ridhonya Allah, mengharap pahalanya Allah, mengharap mendapat pahala dari Allah. Karena orang mukmin ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Karena orang mukmin ini tahu bahwa tidak akan mengenai dirinya apapun kecuali telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terjadi apa-apa, maka orang mukmin tadi apabila terkena musibah, terkena bencana, tsunami, seperti kemarin itu yang rame itu, maka dia mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bishawab.